Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Mufid atau ya dengan NIM 2305110017 akan menerangkan tentang materi derivatif atau turunan untuk mengganti ulangan tengah semester kalkulus 2. Langsung saja penjelasan dari derivatif dan tingkat perubahan. Turunan merupakan perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Dalam istilah lain, turunan adalah diferensial dan proses menentukan turunan suatu fungsi disebut diferensiasi. Dengan menggunakan konsep limit, kita dapat mendefinisikan turunan sebagai limit dari perubahan rata-rata nilai fungsi terhadap suatu variabel, bukan hanya variabel X. Kemudian ada notasi dari turunan. Notasi dari turunan bisa diibaratkan sebagai f aksen X atau y aksen, atau biasanya kita juga temui di per dx, atau di f dari f itu seperti fungsi X per dx, kemudian d per dx dari fungsi X, atau lain sebagainya. Dalam notasi fx sama dengan y terdapat dua variabel, yaitu yang pertama ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam fx sama dengan y itu variabel terikatnya yaitu x dan variabel bebasnya yaitu y. Selain itu, dengan mengetahui bentuk notasi, kita dapat menentukan orde dan derajat dari persamaan diferensial. Nah, orde itu merupakan turunan tertinggi dari suatu fungsi persamaan diferensial, sedangkan derajat itu merupakan pangkat tertinggi dari orde paling tingginya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh orde dan derajat persamaan diferensial. Nah, dari persamaan yang pertama ini, kita dapat ketahui bahwa orde yang paling tinggi itu berarti turunan paling tinggi kan turunan kedua. Berarti ordenya itu orde 2. Kemudian derajat dari persamaannya merupakan 1 karena turunan paling tingginya berpangkat 1. Sama seperti yang contoh kedua, yaitu orde paling tingginya 2, walaupun terdapat pangkat paling tinggi di persamaan yang kedua, tetapi kita tetap menggunakan pangkat tertinggi dari orde paling tinggi. Jadi orde dan derajat persamaan yang kedua ini adalah orde 1 dan derajat orde 2 dan derajat 1. Kemudian ada rumus dasar turunan. Yang pertama yaitu kita menurunkan dari suatu variabel x pangkat n. Cara menurunkannya, kita akan menurunkan x pangkat n terhadap dx dengan melalui rumus n kali x pangkat n kurangi 1. Kemudian ketika ada konstanta kita mau turunkan, maka hasilnya pasti akan 0. Dan untuk menurunkan variabel yang hanya x akan 1, sebagaimana kita akan menggunakan rumus yang ini. Rumus dasar yang pertama, yaitu kan x ini kan x pangkat 1. Berarti x pangkat 1-nya disama dengan n-nya turun, berarti 1-nya turun, dikali x 1 kurangi 1, 0. Nah, x pangkat 0 itu sama dengan 1. Rumus dasar di atas juga dapat digunakan untuk sebarang nilai n ya dalam bilangan real. Rumus dasar tersebut juga berlaku ketika terjadi operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi ketika terjadi penjumlahan dan pengurangan, kita dapat menggunakan rumus-rumus dasar ini dengan cara menurunkan satu persatu. Misal x tambah 2x, berarti x kita turunkan terlebih dahulu, kemudian ditambah 2x kita turunkan sendiri. Langsung saja masuk ke contoh. Yang pertama ada turunan dari r pangkat 3. Cara menurunkannya sama seperti rumus yang ini, yaitu kita turunkan pangkatnya menjadi 3 kali r pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti turunan dari r pangkat 3 adalah 3r kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, terdapat fungsi x pangkat 4 kurangi 6x kuadrat tambah 4.
Nah, ketika ada 6x kuadrat, 6-nya itu sebagai konstanta, kita bisa kedepankan dan hanya menurunkan pada variabelnya saja. Nah, cara menurunkannya sama seperti yang pertama, kita turunkan pangkat menjadi 4 kali x. Nah, pangkat 4-nya ini kurangi 1 jadi x pangkat 3 kurangi 6 kali 2 kali x. Kan berarti x pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 1. Berarti 6 kali 2 kali x sama dengan 12x. Kemudian terdapat konstanta yang akan diturunkan, maka hasilnya akan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi 4x kali x kuadrat minus 3. Nah, selanjutnya ada aturan perkalian dan pembagian. Aturan perkalian kita juga bisa sebut dengan product rule. Kalau di SMA dulu kita kenal dengan yang namanya turunan dari fungsi fx kali gx ini kita ibaratkan sebagai u dan v. Nah, selanjutnya u dan v ini maka diturunkan menjadi u kali v aksen ditambah u kali v aksen ditambah v dikali u aksen, atau biasanya yang di SMA itu u kali v sama dengan u aksen v tambah u v aksen. Sama juga dengan quotient rule. Quotient rule ini merupakan aturan pembagian yang di SMA juga sudah pernah diajarkan. Untuk turunan dari fungsi fx dan gx kita ibaratkan menjadi u per v sama dengan u kali v aksen dikurangi u aksen v per v kuadrat. Langsung saja kita ke contoh penggunaan product rule. Nah, soalnya ada akar T dikali A tambah BT. Ini kita ada dua solusi. Untuk solusi yang pertama kita menggunakan product rule, dan untuk solusi yang kedua kita bisa mengkalikan terlebih dahulu akar T dengan fungsi yang ada di dalam. Untuk solusi yang pertama, yaitu langsung saja kita menurunkan, kita ibaratkan akar T sebagai U dan A tambah BT sebagai V. Yang pertama kan kita pakainya U kali V sama dengan UV aksen tambah U aksen V. Nah, untuk U yang pertama kan tidak diturunkan, maka hasilnya akar T. Dan untuk A tambah BT diturunkan ditambah A tambah BT tidak diturunkan dikali akar T-nya yang diturunkan. Sama dengan akar T untuk turunan dari A tambah BT, karena A merupakan konstanta maka hasilnya akan 0 ditambah BT. B kali T. T ini kan merupakan pangkat 1. Kalau diturunkan pasti hasilnya 1. Maka keluarannya hasilnya B. Ditambah A tambah BT dan turunan dari akar T. Nah, akar T ini kita bisa sederhanakan menjadi T pangkat setengah. Kemudian kita turunkan setengah diturunkan jadi setengah dikali T setengah dikurangi 1 hasilnya minus setengah. Maka hasilnya sama dengan B akar T ditambah A tambah BT per 2 akar T. Kemudian dijadi 1, bawahnya disamakan sama dengan A tambah 3 BT per 2 akar T. Untuk solusi yang kedua kita cukup mengkalikan keduanya lalu diturunkan. Nah, yang solusi kedua yaitu A dikali akar T, maka hasilnya A akar T ditambah akar T dikali BT. Kemudian diturunkan, akar T ini diubah menjadi T pangkat setengah. Dan ini kan T pangkat setengah nih. Untuk eksponen kan kalau dikali maka pangkatnya akan ditambah. Maka ketika setengah ditambah 1 hasilnya akan menjadi pangkat 3 per 2. Untuk turunannya kita langsung turunkan menjadi setengah A kali T pangkat minus setengah ditambah 3 per 2 BT pangkat setengah. Selanjutnya contoh penggunaan quotient rule atau aturan pembagian. Untuk aturan pembagian menggunakan aturan yang tadi, yaitu untuk ini kita ibaratkan menjadi U dan yang bawah kita ibaratkan menjadi V. Maka menjadi U kali V aksen dikurangi U aksen dikali V dibagi V kuadrat. Maka turunannya adalah
sama dengan untuk yang pertama kan kita untuk yang pertama U kali V aksen dikurangi U aksen dikali V. Untuk posisinya bisa diubah-ubah, terserah kalian. Yang pertama kita menurunkan yang atas dulu, yaitu x kuadrat plus x minus 2. Dan jadi turunan yang pertama ini akan menghasilkan 2x plus 1 dengan cara seperti tadi, pangkat 2-nya diturunkan dikali x. Nah, pangkatnya nanti dikurangi 1, jadi x pangkat 1 menjadi 2x. Tambah variabel saja, maka akan turunannya menjadi 1. Untuk konstanta turunannya akan menjadi 0 dikurangi U kali V aksen. V itu yang bawah ya. Untuk U-nya tetap x kuadrat plus x minus 2 dan V aksennya yaitu turunan dari x pangkat 3 plus 6 jadi 3x kuadrat. Karena yang 6 ini konstanta, turunannya pasti 0 ya. Kemudian dibagi V kuadrat yaitu x pangkat 3 plus 6 kuadrat. Kemudian disederhanakan menjadi 2x pangkat 4. Kemudian ini dikalikan secara SCTV. X pangkat 3 kali 2x, x pangkat 3 kali 1. Dan 6 kali 2x, dan 6 kali 1. Disederhanakan menjadi seperti ini. 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x, 12x plus 6 dikurangi 3x pangkat 4 plus 3x kuadrat minus 6x kuadrat per x pangkat 3 plus 6 kuadrat. Dan hasilnya ini merupakan pengurangan dari kedua belah pihak ini ya. Dan menghasilkan nilai minus x pangkat 4 minus 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 12x plus 6 bagi x pangkat 3 plus 6 kuadrat. Kemudian ada turunan trigonometri. Ini merupakan formula dasar dari trigonometri. Turunan dari sin x adalah cos x, kemudian turunan dari cos x adalah minus sin x, turunan dari tan x adalah secant x, secant kuadrat x, kemudian turunan cos x sama dengan minus cos x cot x, kemudian turunan dari sec x sama dengan secant x kali tan x, dan turunan dari kotangan x sama dengan minus kosekan kuadrat x. Untuk contoh soalnya, ini adalah mencari turunan dari tan x. Tan x ini sama nilainya itu merupakan hasil pembagian dari sin x per cos x. Nah, dari ini kan kita bisa turunkan dari kedua ini menggunakan rumus U U per V sama dengan UV aksen kurangi U aksen V kurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Untuk U-nya merupakan sin X. Kan U aksen berarti sin X-nya diturunkan terlebih dahulu dikali V. V-nya cos X-nya tidak diturunkan dikurangi U sin X-nya tidak diturunkan dikali V aksen. Maka cosnya yang diturunkan dibagi V kuadrat dibagi oleh cos kuadrat X. Sama dengan cos X tetap cos X, turunan dari sin X yaitu apa tadi? Turunan dari sin X merupakan cos X dikali cos X dikurangi sin X tetap sin X, dan turunan dari cos X merupakan minus sin X. Terus dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, sama dengan cos X kali cos X kan sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin X dikali minus sin X kan sama aja jadi positif sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Nah, kita dapat lihat nih sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini merupakan identitas dari trigonometri yang hasilnya merupakan 1. Maka hasilnya sama dengan 1 dibagi cos kuadrat X. Dan hasilnya 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Karena mengapa ini menjadi secant? Soalnya 1 per cos sama dengan secant. Karena ini kuadrat, maka ini secantnya juga ikut menjadi secant kuadrat X. Kemudian ada aturan rantai. Formula dari aturan rantai dapat dinotasikan sebagai berikut.
V aksen V komposisi G aksen X sama dengan V aksen dalam V aksen fungsi Gx dikali G aksen X, atau kita dapat menurunkannya menjadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, chain rule atau aturan rantai digunakan untuk menurunkan sebuah persamaan yang kompleks di mana fungsinya terdiri fungsi-fungsi lain yang lebih sederhana. Misal nih, ada fungsi itu di dalamnya ada fungsi lagi, maka kita menggunakan aturan rantai ini atau chain rule. Nah, contoh penerapan dari aturan rantai. Nah, kan ini ada soal yang bernama ada fx sama dengan x pangkat 4 plus 3x kuadrat minus 2 di pangkat 5. Nah, ini kan merupakan fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang pertama adalah u pangkat 5, terus u-nya itu merupakan fungsi dari x pangkat 4 plus 3x kuadrat minus 2. Nah, yang di dalamnya ini kita bisa ibaratkan menjadi u sama dengan x pangkat 4 plus 3x kuadrat minus 2. Bagaimana cara menurunkannya? Kita turunkan dulu si fungsi yang paling gede ini, yaitu u pangkat 5, kemudian di yang ini yang di dalam fungsinya baru diturunkan, atau kita bisa menggunakan metode turun pangkat dikali turun fungsi dalam, kan sama saja nih, turun pangkat dikali turun fungsi dalam, intinya itu. Nah, kemudian kita turunkan f aksen x, turunan dari u pangkat 5, 5-nya turun, kemudian 5 dikurangi 1 jadi u pangkat 4, berarti 5 kali u pangkat 4 dikali, nah untuk turunan dalamnya x pangkat 4 kita turunkan menjadi 4-nya turun, 4 kali x, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1, dan berarti menjadi 3, menjadi 4 kali x pangkat 3. Kemudian 3 kali x kuadrat kita turunkan, pangkat 2-nya turun, berarti 2 dikali 3x, pangkat 2-nya dikurangi 1 menjadi 1, berarti hasilnya 6x. Kemudian untuk konstanta diturunkan terhadap x, maka hasilnya 0. Maka kita kita balikkan lagi ke fungsinya, maka kita akan mendapatkan hasil dari turunan fungsi di dalam fungsi ini adalah 5 kali x pangkat 4 plus 3x kuadrat minus 2 pangkat 5 kali 4x pangkat 3 plus 6x. Nah, untuk yang kedua adalah fungsi x sin kali cos kali tan x. Nah, sama seperti tadi, yaitu kita turunkan fungsi yang paling luar dulu nih, akan menghasilkan cos. Sin kan diturunkan tadi pasti cos ya, cos kali tan x, kemudian kita turunkan yang ada di dalam, kita turunkan, maka hasilnya ini kan udah diturunkan nih, langsung aja cos tan x. Untuk turunan dari untuk turunan dari ini, cos kan turunannya min sin, maka hasilnya min sin tan x. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah kita menurunkan dari si tan x-nya. Intinya itu kita menurunkan dari fungsi yang paling gede, kemudian fungsi yang paling kecil, nah yang terakhir yang paling dalam. Yang terakhir adalah fungsi dari tan x turunannya adalah secant kuadrat, maka hasilnya adalah minus cos kali cos tan x kali sin x tan x secant kuadrat x. Selanjutnya adalah turunan implisit. Turunan implisit merupakan metode penurunan sebuah persamaan yang terdiri dari dua variabel, yaitu x dan y, atau apapun itu. Metode ini digunakan untuk mencari dy per dx. Intinya dari metode turunan implisit ini kita adalah mencari bentuk turunan dari suatu fungsi yang belum kita ketahui bentuk turunannya. Nah, contohnya adalah x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan 1. Ini kan belum bentuk fungsi turunan nih. Kalau fungsi turunan itu kan kayak tadi yang ada di dalam slide awal, yaitu notasi turunan bisa berbentuk y aksen, dy per dx, f aksen x, ataupun lain-lain. Nah, kita ini akan mencari bentuk turunannya, yaitu y aksen, dengan cara kita menurunkannya terhadap
sebarang ini terhadap X. Nah, untuk menurunkannya yaitu dy per dx. Untuk turunan dari X pangkat 3, kita menurunkan, intinya itu menurunkan ini dulu. Turunkan ini, fungsi ini terhadap X. Nah, untuk X pangkat 3 kita turunkan, maka 3-nya turun, berarti 3 dikali X, 3-nya dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Berarti untuk turunannya X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Kemudian Y pangkat 3. Nah, Y pangkat 3 kan kita tidak mungkin turunkan terhadap variabel X, dikarenakan Y pangkat 3 ini tidak mengandung variabel X sama sekali. Maka kita menggunakan aturan rantai atau chain rule tadi dengan mengubahnya, dengan kita menurunkannya terhadap Y, kemudian kita ini harusnya dy per dx ya, ini salah ketik, ini harusnya dy per dx. Kita turunkan Y, menurunkan Y terhadap Y, kemudian kita kali dengan dy per dx, atau ini adalah bentuk dari Y aksen yang akan kita cari bentuk. Kan kita intinya dari ini adalah mencari turunan. Nah, untuk dari Y pangkat 3 ini kita turunkan terlebih dahulu terhadap Y, maka hasilnya 3Y kuadrat dan masih menyimpan 1 dy per dx. Dy per dx itu jika kita lihat lagi dalam notasi tadi, kita dapat sederhanakan menjadi Y aksen. Sama dengan untuk turunan dari konstanta adalah 0. Maka turunan dari ini adalah 3x kuadrat plus 3y kuadrat kali Y aksen sama dengan 0. Karena kita mencari Y aksen sama dengan berapa, kita kemudian si 3x kuadrat ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 3y kuadrat kali Y aksen sama dengan minus 3x kuadrat. Kemudian nah, kita dapat pindah ruas lagi nih ke kanan, jadi Y aksen sama dengan minus 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat. Nah, kan akhirnya ketemu Y aksennya sama dengan minus x kuadrat minus per y kuadrat. Selanjutnya adalah penerapan turunan. Nah, untuk penerapan turunan ini kita pertama dapat menentukan gradien garis singgung kurva. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik itu ketika turunan fungsi pertamanya, ketika turunan pertama fungsinya itu lebih dari 0, itu disebut fungsi naik. Dan ketika turunan pertama dari fungsi kurang dari 0, maka fungsi turun. Maksud dari fungsi naik ini adalah fungsi akan berjalan naik. Bentar. Maksud dari fungsi naik ini adalah fungsi akan berjalan naik seperti ini. Nah, fungsi akan berjalan naik. Sedangkan untuk fungsi turun, fungsi akan berjalan turun seperti ini. Sampai tergantung nilainya. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan titik stasioner. Dengan apa? Dengan f double, dengan turunan kedua dari x. Untuk turunan kedua dari x lebih dari 0 itu titik balik minimum. Untuk titik balik minimum itu maksudnya adalah titik paling bawah dari suatu fungsi. Nanti kan fungsinya bentuknya nanti kayak gini, naik turun, ataupun apa, bisa horizontal, bisa tidak mengandung titik balik atau titik balik maksimum atau minimum. Nah, untuk si titik balik minimum ini berada di titik paling bawah dari suatu kurva, titik paling bawah nih di sini. Dan untuk titik balik maksimum ketika f double, ketika turunan kedua dari x-nya kurang dari 0, itu titik balik maksimum. Maksudnya itu dia ada di paling atasnya, dia berada di titik paling atasnya suatu fungsi, kemudian setelah dari titik ini dia akan turun, makanya disebut titik balik maksimum. Dan untuk titik belok horizontal ini merupakan, misal nih kurvanya bentuknya kayak gini, nah, ataupun tidak beraturan, titik belok horizontal tuh titik beloknya ini. Nah, ini di sini itu titik belok horizontal.
Selanjutnya, contoh aplikasi turunan, yaitu contoh soalnya yaitu sebuah partikel bergerak pada garis vertikal, sehingga koordinatnya pada waktu T adalah Y sama dengan T pangkat 3 minus 12T tambah 3 dengan T lebih dari sama dengan 0. Yang pertama, temukan fungsi kecepatan dan percepatan. Yang kedua, kapan partikel bergerak ke atas dan kapan bergerak ke bawah. Nah, untuk kapan partikel bergerak ke atas dan kapan bergerak ke bawah ini kita dapat menggunakan ini yang barusan. Kita dapat menggunakan fungsi naik dan fungsi turun. Untuk partikel bergerak ke atas, maka kita dapat menggunakan fungsi naik. Dan kapan bergerak ke bawah, kita juga dapat menggunakan fungsi turun. Nah, untuk menentukan fungsi kecepatan dan percepatan, kita dapat menggunakan perhitungan ini. Dan jadi ini itu persamaan ini merupakan persamaan jarak terhadap waktu. Ini merupakan persamaan jaraknya. Nah, kecepatan sendiri itu merupakan perbedaan jarak per perbedaan waktu. Jadi kita dapat menurunkan fungsi yang tadi terhadap T. Nah, untuk menurunkannya, maka Vt sama dengan T pangkat 3 minus 12E tambah 3 ds per dt. Maka ini kita menurunkan terhadap T, maka variabel T ini kita akan turunkan. Vt sama dengan 3-nya turun menjadi 3T, kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka hasilnya 3T kuadrat, kemudian T ini kan merupakan pangkat 1. Kalau turun kan berarti 12 dikali 1. Nah, satunya kan dikurangi 1 nih. Berarti kan 1 kurangi 1, 0. Berarti T pangkat 0 itu kan hasilnya sama dengan 1. Maka ini hasilnya adalah variabelnya saja, konstantanya saja. Dan untuk konstanta 3, karena tidak mengandung variabel, maka dia akan hasilnya 0. Nah, untuk fungsi kecepatan dari suatu fungsi jarak tadi itu adalah 3T kuadrat minus 12. Nah, sedangkan untuk fungsi percepatan ini merupakan turunan dari fungsi kecepatan, karena percepatan sendiri itu merupakan kecepatan dibagi dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, untuk T sama dengan 3T kuadrat kita turunkan terhadap T. Untuk menurunkannya sama seperti yang ini, yaitu 2-nya turun dikali dengan 3. 2 kali 3 kan hasilnya 6 nih. 6 kan 2, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Berarti kan T pangkat 1. Maka untuk fungsi dari percepatan sendiri merupakan 6T. Nah, fungsi dari percepatan sendiri ini kita bisa saja dengan melakukan turunan 2 kali terhadap jarak, atau turunan kedua dari fungsi jarak tadi. Kemudian yang terakhir ada kemudian kapan partikel akan bergerak ke atas dan partikel akan bergerak ke bawah. Untuk partikel yang bergerak ke atas, kita menggunakan fungsi turunan pertama lebih dari 0. Untuk yang fungsi turunan pertama lebih dari 0, maka kurvanya akan naik dari bawah ke atas, fungsi akan naik. Maka kita menggunakan turunan pertama lebih dari 0. Nah, turunan pertamanya kan sama aja kayak kita mencari Vt, karena tadi Vt kan fungsi kecepatan kan udah ketemu nih, 3T kuadrat minus 12. Langsung saja kita Vt lebih dari 0 sama dengan 3T kuadrat minus 12 lebih dari 0. Kemudian kita bagi kedua ruas kanan dan kiri dengan 3. 0 dibagi 3 tetap 0. Kemudian ini 3T kuadrat dibagi 3. 3T kuadrat dibagi 3 kan sama dengan T kuadrat. Kemudian 12 dibagi 3 minus 4, karena ini minus lebih dari 0. Kemudian bagaimana kemudian ini si minus 4-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi T kuadrat lebih dari 4.
Nah, kemudian T-nya lebih dari akar 4. Maka dapat diketahui T lebih dari 2 atau T kurang dari minus 2. Bagaimana kita menentukan ininya? Kita bisa menggunakan dengan garis. Di sini ada minus 2 dan di sini ada 2. Kita kan ini 0. Kita masukkan saja di dalam 0 ke fungsi yang ini nih. Kan T-nya kita ubah menjadi 0 ketika ini 0 minus 12. Ini kan ketika T-nya ini 0, kan ini kan hasilnya bakal 0 nih. Hasilnya tinggal minus 12 lebih dari 0. Karena salah, maka di tengah ini akan salah, kemudian benar, yang kanan benar, dan yang kiri benar. Maka T akan naik ketika kurang dari minus 2 sampai minus A hingga, dan fungsi T akan naik ketika T lebih dari 2 sampai plus tak hingga. Sama nih, seperti yang partikel bergerak ke atas, untuk partikel yang bergerak ke bawah, cuman di aksennya kita ubah aja kurang dari 0. Berarti langsung saja ya, kita masukkan langsung saja hasilnya kan ini nih, T kuadrat kurang dari 4. Bagaimana kita tahu ini lebih dari dan kurang dari? Kita masukkan ini 0 ke ini, ke T, berarti 3 kali 0 kuadrat hasilnya 0, dikurangi 12 kurang dari 0, minus 12 kurang dari 0. Karena minus 12 kurang dari 0 benar, maka ini yang di tengah ini benar. Maka fungsi akan turun ketika T lebih dari minus 2 atau T kurang dari 2, atau kita dapat sebarkan menjadi T kurang dari minus 2 atau T lebih dari 2. Kebalik, T kurang dari 2 dan T lebih dari minus 2. Nah, begitu. Mungkin sekian saja dari saya. Mungkin tadi banyak sekali salah perkataan ataupun salah penjelasan. Sekian dari saya. Untuk segala kekurangannya, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.